Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih dalam asas yang keempat atau usul yang keempat dari ta'sil fi talabul ilm, yaitu bahwa ilmu yang dimaksud adalah qaulullah, ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, qaulus sahabah, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah, kemudian qaulus sahabah ma'al ijma' dan al-qiyas as-sahih. Dan terbangun beberapa perkara di atas asas yang keempat ini. Yang pertama, bahwasanya talabul ilm hendaklah membiasakan dirinya di dalam dhabtul masail bi adillatiha, yaitu menetapkan masalah-masalah dengan dalil-dalilnya, atau mengokohkan, memantapkan masalah-masalah dengan dalil-dalilnya di dalam Alkitab dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus salih. Kemudian yang kedua, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua, sunnah zahirah sharihah dan sunnah batinah ghairu sharihah. Sunnah yang nampak jelas dan sunnah yang ghairu sharih, batin, yang tersembunyi dan tidak jelas. Yang dimaksud sunnah zahirah adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau, perbuatan beliau, takrir, kesepakatan beliau, atau sifat ciptaan beliau, atau suluk akhlak beliau alaihi salatu wassalam, maka itulah maksud daripada as-sunnah al-zahirah, yang juga sunnah ini didefinisikan oleh ahlul hadis al-muhaddithin, yaitu ma udhifa ila rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Adapun para usuliyun wal fuqaha dan usuliyun, ahlul usul dan ahli fiqh, mereka mendefinisikan sunnah yaitu yang berhubungan dengan hukum syar'i taklifi wal wad'i, yaitu berhubungan dengan hukum-hukum syariat, baik itu hukum taklifiyah atau wad'iyah. Dari ucapan, perbuatan dan takrir. Dan kita telah jelaskan hukum-hukum syar'iyah taklifiyah, yaitu hukum yang 5, dan hukum syar'iyah wad'iyah, yaitu hukum sihah dan al-fasad. Hukum-hukum sesuatu ibadah itu apa sahih atau batal, atau muamalah itu sahih atau batal, rusak. Dia pada wad'iyah, pada hukum wad'iyah. Kemudian adapun sunnah yang kedua, yaitu ghairu sharihah, adalah ma udhifa ila as-sahabi, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang tidak mungkin diucapkan oleh ra'yu, akal, atau sesuatu yang marfu' secara hukum, itu sama dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang mengucapkan adalah sahabat, tetapi karena perkara itu perkara yang tidak mungkin diucapkan dengan ra'yu, maka hukumnya disamakan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan marfu'an hukum. Marfu' disampaikan kepada Rasulullah secara hukum. Hukumnya sampai kepada Rasulullah. Kemudian yarhamukallah,
Dari sunnah ghairu sharihah ini ada beberapa hal, gambaran atau bentuk-bentuknya, yaitu yang disandarkan kepada sahabat. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan, yaitu ucapan sahabat yang tidak mungkin akal ikut serta di dalamnya. Ini dalam perkara-perkara gaib. Sahabat mengisahkan sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib, maka tidak mungkin kisah atau ucapan sahabat itu dengan akal mereka, akan tetapi mesti mereka mendengarkan dari Rasulullah SAW atau melalui sahabat yang lain yang mendengarkan dari Rasulullah SAW. Kemudian diantara bentuknya adalah qaulus sahabah, ucapan sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, la mukhalifu lahu. Nah, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Kemudian yang berikutnya adalah ucapan sahabat di dalam menjelaskan sebab turunnya ayat dengan konteks yang jelas, ya, maka ini juga adalah termasuk sunnah ghairu sharihah. Kemudian ucapan sahabat di dalam menafsirkan riwayatnya sendiri, di dalam menafsirkan riwayat yang dia bawakan dari Rasulullah, dari yang dia sebutkan satu riwayat, yang sahabat menyebutkan satu riwayat, kemudian sahabat itu sendiri menafsirkannya. Nah, maka ini juga termasuk sunnah yang kedua ghairu sharihah yang dijadikan sebagai ilmu. Kemudian diantara bentuknya adalah ma nuqila anhum min ikhtilaf fi sifatil ibadat, yaitu sesuatu yang dinukil dari mereka dari perselisihan di dalam perkara sifat-sifat ibadah. Nah, seperti misalnya tentang salat, sebagian berselisih tentang sifat as-salah atau sifatul hajj. Dalam sebagian, ya, permasalahan kaifiyah ibadah tertentu, nah, dinukil dari para sebagian sahabat mereka berselisih, maka ini juga adalah ilmu. Hendaklah sebagaimana pada kaidah yang pertama, yang terdahulu memilih dari yang terkuat perselisihan yang ada pada sahabat. Kemudian maja'anis sahabat fi ma yusamma bil qira'ati tafsiriyah. Nah, sesuatu juga yang datang dari sahabat yang dikenal dengan nama qira'ah at-tafsiriyah. Wallahu alam apa maksudnya ini? Qira'ah tafsiriyah. Nah, mungkin yang dimaksud wallahu alam di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an, ya, sebagian menafsirkan bacaannya di dhamma misalnya, atau dengan fathah, atau dengan yang lainnya, atau dengan qira'ah yang lain, wallahu alam. Nah, yang jelas datangnya dari sahabat yang disebut dengan qira'ah tafsiriyah, maka ini juga adalah bagian daripada sunnah ghairu sharihah. Kemudian wa ma ja'anhum fi tafsir Qur'anil Karim ala qauli ba'd ahli ilm, juga apa yang datang dari para sahabat di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim yang dinukil oleh sebagian para ulama, bahwasanya sebagian dari sahabat menafsirkan ayat tertentu, ayat demikian dan demikian, maka itu juga adalah merupakan sunnah ghairu sharihah yang sepantasnya bagi kaum muslimin untuk mengembalikan atau mengambil ucapan para sahabat tersebut, penafsiran para sahabat tersebut. Nah, kalau memang dia tidak mendapatkan dari yang lainnya, nah, maka lebih selamat tentunya mengambil penafsiran sahabat. Oleh karena itu beliau menyatakan, al-muallif hafizahullahu taala, wa li hadza ala talib al-ilm an yushammir an sa'idihi lil i'tina bil warid an as-sahaba fi masail al-ilm. Oleh karena itu wajib atas para penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh di dalam perhatian, di dalam mengamati apa yang datang dari para sahabat di dalam masalah-masalah ilmu. Hendaklah para talibul ilm itu bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatu yang datangnya dari para sahabat dalam masalah-masalah ilmu, bukan dari selainnya. Ini yang wajib atas seluruh talibul ilm, berupaya dengan sepenuhnya untuk mencari setiap permasalahan-permasalahan, apakah di situ ada ucapan para sahabat, penafsiran para sahabat atau tidak.
Nah, oleh karena itu wahadal janib yaqa'u fihi kusur min jihad. Dari sisi inilah terjadi banyak kekurangan-kekurangan dari kaum muslimin. Nah, di antaranya adalah al-ghalib adamul i'tina bi bayani as-sahih min ad-dha'if min al-athar. Banyak yang terjadi pada kaum muslimin tidak adanya perhatian di dalam mengambil athar dari para sahabat. Nah, ucapan-ucapan dari para sahabat, keterangan dari para sahabat dalam menjelaskan yang sahih dari dhaif, menjelaskan yang dhaif dari yang sahih. Ini kurang perhatian dari kaum muslimin. Nah, di antara kekurangan yang lain adalah adamu tahrir qaulis sahabi fil mas'alah. Juga tidak adanya tahrir, ya, memastikan ucapan seorang sahabat dalam satu permasalahan. Ya, tidak adanya tahrir, yakni memastikan, mencari, mengambil ucapan sekalipun ucapan seorang sahabat di dalam satu permasalahan. Nah, kemudian di antara al-qusur, di antara bentuk kekurangan dari kaum muslimin adalah al-hujum ala nisbatil qaul ila sahabi qabla tahrir. Tergesa-gesa, terburu-buru di dalam menetapkan satu ucapan kepada sahabat sebelum dipastikan, sebelum ditahrir. In kana akhiral qaulain lahu aula. Nah, apakah akhir dari dua ucapan tersebut ucapannya sahabat atau bukan? Ya, dengan tergesa-gesa kemudian menisbahkannya bahwa ini adalah ucapan sahabat tertentu, padahal sebelum diklarifikasi, sebelum diperiksa, dipastikan, maka ini adalah termasuk kekurangan, yakni kesalahan di dalam bersikap terhadap sunnah yang ghairu sharihah ini, sunnah yang kedua yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian asas perkara yang penting juga yang terbangun di atas prinsip yang ketiga ini, yang keempat ini adalah Naam, wa min tamami hadzal asl an ta'lam annahu la yajuzu lana ihdatsu qaulin kharijin an aqwalihim fil mas'alah. Naam, bahwa hendaklah engkau mengetahui bahwasanya tidak dibenarkan bagi kita semua menciptakan satu ucapan yang keluar daripada ucapan-ucapan mereka para sahabat. Ini tidak dibenarkan bagi kaum muslimin membuat satu ucapan yang ternyata tidak ada sumbernya dari ucapan para sahabat dalam satu masalah. Nah, maka ini penting. Di antara perkara yang kita harus perhatikan yang berhubungan dengan prinsip yang keempat ini. Naam, karena ittafaqat kalimatum rahmatullah alaihim, karena telah sepakat ucapan para ulama, semoga Allah merahmati mereka, ala hadzal nahj, di atas manhaj metode ini, yaitu tidak keluar dari ucapan para sahabat dalam menentukan satu masalah. Faman kharaja anhu kharaja an sabilil mu'minin, karena barang siapa yang keluar dari jalan dari metode ini, maka dia telah keluar dari jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang sering kita ulangi dalam Nisa ayat 115. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yaitu setelah datang petunjuk yang jelas kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni jalannya para sahabat, maka tidak boleh keluar dari jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang keluar dari metode ini, maka sungguh dia keluar dari jalannya kaum mukminin. Naam, wa qad sabaqa naqlu kalimatihim fi dzalik qabla qalil, dan telah terdahulu nukilan dari kalimat-kalimat mereka, ucapan-ucapan mereka dalam permasalahan ini. Naam. Berkata Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaih wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna 'an.
Wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lis-salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats. Naam, berkata Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah, sesungguhnya kami diperintah untuk ittiba' dan kami dianjurkan untuk ittiba', mengikut, dan dilarang dari ibtida', dilarang untuk membuat bid'ah, wa zujirna anhu, dan kami dilarang keras. Naam, dicela ya untuk melakukan bid'ah. Dan syiar ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti para salafus salih. Syiarnya ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti para salafus salih dan meninggalkan dan syiar diantara syiar ahlu sunnah wal jamaah, mereka meninggalkan segala apa yang bid'ah, segala sesuatu yang mubtada' dan muhdats, segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka itu adalah mubtada' muhdats, perkara yang diada-adakan dan yang diciptakan di dalam Islam yang tidak ada dasarnya. Nah, maka ini adalah haram, terkena dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, yakni tertolak amalan tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, karena menyelisihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Nah, demikian pernyataan Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Berkata pula Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man fassara al-Qur'ana awil haditsa wa ta'awwalahu ala ghairi tafsir al-ma'ruf 'anis sahabati wat tabi'in fa huwa muftarin 'ala Allah, mulhidun fi ayatillah, muharrifun lil kalim an mawadhi'ihi, wa hadha fathun li babiz zandaqah wal ilhad wa huwa ma'lumul butlan bil ittirar min dinil Islam. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an atau hadis, naam, dan mentakwilkannya di atas takwil, di atas penafsiran yang tidak ma'ruf, tidak diketahui dari para sahabat dan tabi'in, maka orang yang seperti ini muftarin Allah, dihukumi sebagai orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mulhid fi ayatillah, termasuk orang yang menentang pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, muharrif lil kalim an mawadhi'ihi, termasuk orang yang merubah kalimat-kalimat Allah, yakni kalimat-kalimat Al-Qur'an dari tempat-tempatnya. Wa hadza fathun li babiz zandaqah, maka ini termasuk perbuatan yang membuka pintu-pintu kezindikan. Zindik adalah munafik. Wal ilhad, dan pintu membuka ilhad, yakni penentangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'lum butlan, dan ini adalah sesuatu yang sudah diketahui kebatilannya secara darurat di dalam agama Islam. Nah, maka demikian pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an atau hadis tidak sesuai penafsirannya para sahabat dan tabi'in. Nah, tentunya tabi'in adalah murid-muridnya sahabat yang mereka ini mengambil dari para sahabat dan tidak keluar dari sahabat. Maka tabi'in juga masuk di dalamnya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nah, masuk di dalamnya siapa? Tabi'in dan juga tabi'in. Nah, maka dihukumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muftarin 'ala Allah, orang yang keluar dari penafsiran tersebut, dari penafsiran mereka adalah orang yang membuat kedustaan terhadap Allah. Jadi mesti dia akan menyimpang di dalam penafsirannya karena tidak mengambil dari salaf, para sahabat atau tabi'in, berarti dia akan jelas membuat kedustaan terhadap Allah. Nah, dan kalau sudah ditegakkan hujjah, sudah dinasihati dan terus-menerus seperti itu, dia akan menjadi mulhid fi ayatillah, menjadi orang-orang yang penentang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang merubah-rubahnya sehingga kemudian dia menjadi zindiq,
ya, menjadi munafik. Nah, menjadi kafir, keluar dari Islam. Karena perkara yang demikian ini adalah perkara yang maklum secara darurat di dalam Islam, yaitu menafsirkan Al-Quran hendaklah merujuk kepada para sahabat, karena Al-Quran itu turun kepada Rasulullah dan para sahabat berada di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya. Naam, demikian pula para sahabat menjelaskannya kepada para tabi'in dan seterusnya. Naam, dengan mata rantai yang jelas tentunya, dengan mata rantai yang jelas, silsilah yang jelas, ya, yang tidak bisa disamarkan oleh ahlul kadzib, oleh para pendusta, oleh para pemalsu sanad. Naam, tidak bisa digelapkan atau disamarkan oleh mereka, sehingga akan diketahui sanad-sanad yang menyimpang, sanad-sanad yang dusta, mata rantai yang dusta itu akan diketahui. Karena Islam ini mata rantainya jelas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumil qiyamah. Naam, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak akan tergelincir darinya kecuali akan binasa. Naam, Islam mata rantainya jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya ila yaumil qiyamah. Sehingga akan diketahui para pemalsu-pemalsu sanad seperti yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Naam, Waalaikumsalam. Dengan membawa sanad-sanad yang palsu bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, akan muncul nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, akan muncul para imam-imam yang 12 dari imam-imamnya Syiah, Rafidah dan selainnya yang mereka katakan Imam Mahdi. Naam, semua itu adalah kedustaan-kedustaan, pemalsuan-pemalsuan sanad yang itu sudah jelas diketahui di dalam Islam bagi orang-orang yang mau melihat, mau mengembalikan perkaranya kepada para salaf, yakni para sahabat dan para tabi'in dan para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Falaysa li ahadin an yata'awwal al-ayata aw al-haditha ala ma'nan yukhalifu mukhalafatan tudaddul ma'na alladhi fassarahu bihi sahabatur rasul ridwanullah alaihim. Tidak seorang pun dibenarkan untuk mentakwilkan, menafsirkan ayat atau hadis di atas makna yang menyelisihi makna yang ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tentunya dengan penyelisihan tadad, ya, penyelisihan yang jelas, penyelisihan yang jelas yang tidak ada sumber pendalilannya bagi si penyelisih ini. Naam, tidak ada satupun pendalilannya bagi yang menyelisihi tadi ini, kemudian tiba-tiba menyelisihi penafsirannya sahabat terhadap ayat atau hadis. Ya. Naam, karena terkadang perselisihan itu ada di kalangan sahabat. Naam, di dalam menafsirkan ayat. Ya, ada yang menafsirkan demikian. Tetapi penafsiran para sahabat, perselisihan dalam penafsiran ini ada sisi pendalilannya, atau yang diistilahkan oleh ulama khilaf tanawwu, ya, khilaf yang berjenis, yang masing-masing punya dasar pendalilan. Nah, maka tidak masuk di dalamnya. Ini tidak masuk di dalam apa yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwasanya orang tersebut adalah menyimpang ketika menafsirkan sesuatu dengan penafsiran yang menyelisihi penafsirannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud adalah penyelisihan yang tadad, ya, penyelisihan yang tidak ada sama sekali sumber pendalilannya, sisi pendalilannya kemudian menyelisihi penafsiran para sahabat. Nah, adapun perselisihan yang tanawwu, yang masing-masing punya sisi pendalilan, ya, maka ini dimaklumi sebagai bentuk ijtihad, nah, atau sebagai terkadang juga kedua-duanya benar, yang bisa dikompromikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga ini juga disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Nah, misalnya menjaharkan basmalah atau mensirkannya, terkadang menjaharkan
dan kebanyakan mensirkan basmalah di dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah, maka sebagian ulama menyatakan ini perselisihan tanawwu', yakni kedua-duanya benar. Terkadang menjaharkannya, tapi seringnya tidak menjaharkan. Nah, atau dalam perkara-perkara yang lain yang termasuk dalam jenis tanawwu', seperti bersedekap misalnya setelah bangkit dari ruku. Nah, bersedekap setelah bangkit dari ruku, ini juga ada yang memasukkannya dalam khilaf tanawwu', karena tidak adanya dalil yang jelas apakah bangkit dari ruku itu bersedekap kembali di atas dada atau menurunkan tangan, ya, menurunkan tangan. Tidak ada dalil yang jelas, maka boleh melakukan kedua-duanya bagi yang berpendapat, ya. Nah, masing-masing dari perselisihan ini boleh dia mengamalkannya, tergantung mana yang lebih dikuatkan. Maka masing-masing mengamalkan sesuai pendapat yang kuat. Nah, maka ini juga sebagian memasukkannya dalam khilaf tanawwu'. Adapun khilaf tadad, yaitu khilaf yang sama sekali tidak ada sisi pendalilannya. Nah, ini yang harus diperingatkan dari umat dan dibantah. Dan tidak ada loyalitas di dalam permasalahan khilaf tadad ini. Yakni harus wajib bagi setiap kita yang mengetahuinya untuk membantahnya dan memperingatkannya. Karena perselisihan ini adalah perselisihan yang tidak memiliki sisi dalil, sisi pembenaran. Adapun dalam perselisihan tanawwu', maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk memaksakannya. Nah, tetapi di situ ada bentuk toleransi selama tidak dibangun di atas taklid, tidak dibangun di atas ta'assub. Nah, maka demikian yang wajib atas seseorang talabul ilm, nah, untuk tidak mentakwilkan ayat atau hadis kecuali takwil penafsiran yang bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi mereka. Nah, kemudian berkata pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa fi zamanina qultu wa fi zamanina aukat. Pada zaman kami, kata Imam Ibnu Rajab, ditimpali oleh penulis, aku katakan bahwa lebih-lebih di zaman kita sekarang. Nah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di zaman kami yata'ayyanu kitabata kalami a'immati salafil muqtada' bihim ila zaman Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa liyakunil insanu ala hadarin mimma hadatha ba'dahum fa innahu hadatha ba'dahum hawadithu katsira wa hadatha man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadith min adh-dhahiriyyah wa nahwihim wa huwa ashaddu mukhalafatan laha li syududhihi anil a'immah wa infiradihi anhum bifahmin yafhamuhu aw ya'khudhu ma lam ya'khudh bihi al-a'immatu min qablihi. Naam. Kata Imam Ahmad, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di zaman kami telah pasti, ya, bahwa penulisan ucapan para imam-imam salaf yang diikuti sampai kepada zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibnu Rahawayh, Imam Abu Ubaid. Nah, itu ucapan-ucapan para imam salaf tersebut yang ditulis, ya, yang dipegangi oleh kami di zamannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Maka hendaklah manusia, kata beliau, yakni kaum muslimin, ala hadarin mimma hadatha ba'dahum. Hendaklah berhati-hati mengambil peringatan, jangan membuat perkara-perkara baru setelah mereka. Nah, jangan mengambil perkara yang baru selain dari mereka, selain dari para imam-imam ini tadi yang saling mewarisi, ya, saling mewarisi ucapan mereka, keterangan mereka dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Nah, ini di zamannya Imam Ibnu Rajab sampai kepada zamannya beliau mengatakan sampai pada zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Ubaid. Nah, ini guru-gurunya dari Imam Bukhari rahimahullah. Guru-guru dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Nah, demikian pula Imam Abu Ubaid, sahibut tauhid yang sangat terkenal.
Nah, maka semua mereka ini para imam ahlu sunnah. Maka hendaklah setiap muslim berhati-hati dari membuat sesuatu yang baru setelah mereka. Karena setelah mereka banyak sesuatu yang baru yang tercipta, yang diada-adakan. Maka hati-hati. Naam, wa hadatsa man intasaba ila mutaba'atis sunnah wal hadits min adh-dhahiriyah. Juga terjadi ya setelah mereka orang-orang yang menisbahkan kepada ikutannya terhadap sunnah, menyandarkan diri mengikuti sunnah dan hadis juga terjadi, yaitu dari kalangan zahiriyah dan selainnya. Orang-orang ahlu zahiriyah dan selainnya juga menyatakan mereka adalah orang-orang ahlu sunnah, ahlul hadis, mengikuti sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati juga dari mereka ini. Naam. Padahal asyaddu mukhalafatan laha li syudzudihi 'anil a'immah. Padahal mereka ini az-zahiriyah tadi ini sangat keras penyelisihannya terhadap para imam-imam tersebut. Ya, karena ganjilnya mereka, karena keganjilan-keganjilan yang banyak terjadi. Dan infiradihi anhum bifahmin yafhamuhu, menyendirinya di dalam pemahaman. Jadi mereka menyendiri dalam pemahaman berbeda dengan pemahamannya para imam-imam tadi ini. Naam. Atau mengambil sesuatu yang berbeda dengan apa yang diambil oleh para imam-imam tersebut. Ya, dari rujukan-rujukannya, sumber-sumbernya. Naam. Subhanallah, di sini Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala memperingatkan pada kita semua. Ya, ini di zaman beliau, lebih-lebih di zaman kita, kata penulis. Untuk berhati-hati. Hendaklah kita selalu menjadikan sandaran kita itu kepada salaf. Ya, ukurannya adalah kepada salaf. Apakah ada dari mereka atau tidak ada? Nah, karena banyak kejadian-kejadian yang baru, muhdatsat, perkara-perkara baru, bid'ah-bid'ah setelah mereka ini. Apalagi di zaman kita, ini di zamannya Imam Ibn Rajab. Ya, beliau menyatakan demikian, lebih-lebih di zaman kita tentunya. Kalau dulu zahiriyah mungkin masih kurang, ya. Zahiriyah saja, ini zahiriyah yang berpegang dengan zahir-zahirnya nas. Ya, berpegang dengan zahir-zahirnya, tidak mengkompromikan dengan nas-nas yang lain, sehingga banyak keganjilan-keganjilan yang terjadi. Nah, banyak keganjilan yang terjadi. Nah, di sini ditahdzir oleh Imam Ibn Rajab. Hati-hati dari pemahaman zahiriyah ini. Nah, kalau dikatakan membaca Al-Fatihah itu tidak wajib, ya, atau bukan rukunnya sholat, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah tidak ada masalah. Ini banyak pemahaman-pemahaman ganjil dalam perkara fikih, ya, yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Abu Hanifah berselisih ulama, ada yang memberikan uzur. Nah, banyak yang memberikan uzur dari kalangan ulama bahwasanya asalnya metode beliau adalah Ahlus Sunnah, tetapi karena sebab-sebab jauhnya dari hadis dan seterusnya diberi uzur. Ada yang tidak memberi uzur. Naam. Sampai beliau ditahdzir bahwa beliau adalah lemah dalam hadis. Naam, dan memiliki keganjilan-keganjilan yang sangat banyak dalam fikih. Ya. Naam, demikian pula Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm juga disandarkan sebagai orang yang bermadzhab zahiriyah. Ya, sebagai orang yang bermadzhab zahiriyah, sehingga beliau juga memiliki banyak keganjilan-keganjilan di dalam perkara fikih karena berpegang dengan zahir-zahirnya nas, ya. Nah, akan tetapi sebagian ulama memberikan uzur dengan melihat mengkompromikan dari pemahaman-pemahaman ucapan-ucapan beliau yang lain, ya, secara umum, secara keseluruhan ternyata usul-usulnya masih di atas usulnya Ahlus Sunnah, masih di atas usul-usul asas-asasnya Ahlus Sunnah. Nah, adapun banyaknya keganjilan-keganjilan itu diberi sebabnya demikian. Nah, maka yang jelas di sini Imam Ibn Rajab memperingatkan kita untuk berhati-hati.
Ya, hendaklah kita tidak terlepas dari ittida' ala salaf, mengikuti para salaf, para imam. Kalau tidak ada dari para imam, jangan dulu. Ya, karena saking banyaknya fitnah setelah mereka dari perkara-perkara hawadits katsirah, perkara-perkara bid'ah yang banyak yang tercipta setelah mereka yang keluar dari pemahaman yang benar. Naam, dari pemahaman yang benar. Taib. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Nah, dari pemahaman ganjil-ganjil, ini ada orang yang tabiahnya senang dengan yang ganjil-ganjil. Ya, ada orang yang tabiahnya senang dengan yang ganjil-ganjil, mencari apa istilah bahasanya, sensasi. Kalau yang baru-baru yang ganjil-ganjil itu senangnya dilakukan. Nah, fa nasallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang perbuatan yang jelek, nah, yang ditahdzir oleh para imam yang digolongkan sebagai ahlus syudzudzat, yang merusak, ya, yang membuat kerusakan pada Islam. Nah, qultu, aku katakan, kata penulis, qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hati-hati engkau untuk berkata dalam satu masalah yang tidak ada padamu imam, yakni tidak ada padamu pendahulu yang menyatakan hal tersebut. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mentahdzir kita untuk berhati-hati, jangan mengucapkan satu masalah engkau tidak punya pendahulu, tidak punya imam di dalamnya, dalam masalah tersebut. Nah, kemudian perkara yang keempat yang wajib pula untuk kita perhatikan di atas prinsip yang keempat ini, yaitu wa min ajli hadzal asl wa huwa fahmul Qur'anil azim was sunnatin nabawiyyah ala dha'i fahmi sahabat ridwanullah alaihim. Tara ahla sunnati wal jamaah ahlal hadith la yakhuduna fi tafsiril Qur'anil azim wa bayani ma'anil hadith bimujarradil lughati war ra'yi wal ma'qul, bal yanzuruna fil athar wa yajma'una ma jaa'a 'anis salaf fi musannafatihim wa yabnuna 'alaihi fiqhahum wa ijtihadahum wa 'ala khilafihim ahlul bid'ah wal ahwa. Naam. Min ajli hadzal asal, karena sebab prinsip yang keempat ini, yaitu memahami Al-Qur'an Al-Azim dan sunnah nabawiyah di atas pemahaman para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, maka dari sini engkau akan melihat ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith tidak akan yakhuduna fi tafsir Al-Qur'anil Azim. Mereka tidak membuat kedustaan-kedustaan, ya, mendebat-debat dalam menafsirkan Al-Qur'anul Azim dan menjelaskan makna hadis. Mereka, engkau melihat, selalu berpegang teguh dengan para sahabat, tidak menafsirkan Al-Qur'anul Azim itu dengan semata-mata dari bahasa atau ro'yu, akal yang bisa diterima oleh mereka dengan akalnya. Naam, bahkan mereka menafsirkan dengan melihat kepada athar, ya, mengumpulkan ucapan-ucapan para salaf, para ulama terdahulu di dalam melalui karangan-karangan mereka. Nah, mereka membangun fikih mereka dan ijtihad mereka di atas pemahaman para salaf. Ya, berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Adapun ahlul bid'ah wal ahwa, maka mereka selalu menafsirkan Al-Qur'an dengan dari sisi bahasa, semata-mata dari sisi bahasa dan ro'yu, dengan akal. Apa yang masuk di akalnya, maka itulah penafsiran. Apa yang tidak diterima akalnya, maka ditolak. Nah, dan mereka selalu kembali dengan perkara bahasa. Ini ahlul ahwa wal bidah. Nah, ini persis dengan orang-orang Ahmadiyah yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ketika dijelaskan bahwa menafsirkan khatamun nabi, la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Mereka menafsirkan secara bahasa bahwa khatam itu bukan penutup, bukan saja maknanya penutup,
di dalam bahasa Arab, tetapi khatam maknanya banyak dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah apa? La. Kalau cincin jauh maknanya dari sini. Adalah kemuliaan. Nah, adalah kemuliaan. Jadi khatamun Nabi, cincinnya Nabi, bukan cincin tapi beliau adalah yang paling mulianya dari kalangan para nabi. Nah, mereka menafsirkan demikian dengan semata-mata dari sisi bahasa. Nah, padahal Rasulullah SAW sangatlah jelas menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa, akan tetapi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Lebih jelas lagi ketika Rasulullah mengumpamakan dirinya dengan bangunan batu bata yang disusun, kemudian masih tersisa satu batu bata yang terakhir. Ya, kemudian bata itu dipasang, maka itulah yang menyempurnakan seluruh bangunan tersebut. Maka Rasulullah ibaratnya seperti batu bata yang terakhir itu, yakni menyempurnakan seluruh para anbiya dan rasul yang diutus, menunjukkan akhir, khatam, penutup. Tetapi mereka menafsirkannya dengan lugha, dengan bahasa dan dengan akal, sehingga kemudian meyakini bahwa khatam itu bukan makna penutup tapi makna kemuliaan, kemudian ditarik-tarik sehingga mereka menetapkan ada nabi, masih memungkinkan adanya nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini prinsip yang harus dipegangi Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin, yaitu tidak terlepas penafsirannya dari para salaf, para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in rahimahumullahu taala. Nah, berkata pula Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qad adalatil murji'ah fi hadzal asl, yakni al-iman an bayanil kitab was sunnah wa aqwalis sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan wa i'tamadu ala ra'yihim wa ala ma ta'awwaluhu bi fahmihim al-lughah. Wa hadhihi tariqatu ahli al-bid'ah, wa li hadza kana al-Imam Ahmad yaqul aktsaru ma yukhti'u an-nas min jihati at-ta'wil wal qiyas. Nah, Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa sungguh murji'ah telah berpaling dari prinsip ini, telah menyimpang dari prinsip ini, yakni prinsip iman. Penyimpangan murji'ah dalam perkara iman, ya, bahwasanya amal itu tidak termasuk bagian dari iman. Ini pemahamannya siapa? Murji'ah. Amalan itu tidak masuk iman. Iman itu adalah ucapan dan keyakinan saja. Ucapan dan keyakinan saja. Adapun amal tidak masuk bagian dari iman. Maka mereka menyimpang di dalam perkara iman ini. Nah, maka Syekhul Islam menyatakan mereka menyimpang di dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dan ucapannya para sahabat dan tabi'in di dalam perkara iman ini. Kemudian mereka bertumpuh penuh di atas akal-akal mereka. Mereka bersandar di atas akal-akal mereka dan apa yang menjadi penafsiran mereka secara bahasa. Ya, ini adalah thariqahnya ahlul bid'ah. Ini adalah metodenya ahlul bid'ah, bukan metode ahlus sunnah. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad berkata bahwa kebanyakan yang terjadi kesalahan pada manusia itu dari sisi ta'wil dan qiyas, dari sisi penafsiran dan qiyas yang dilakukan tanpa dhabit, ketentuan-ketentuan yang jelas, tanpa aturan-aturan yang jelas dari aturan-aturan qiyas yang telah kita singgung sebelumnya juga dari keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walihada najidul mu'tazilah wal murji'ah wal rafidah wa ghairahum min ahli al-bid'ah yufassiruna al-Qur'an bi ra'yihim wa ma'qulihim wa ma ta'awwaluhu min al-lugha, walihada tajiduhum la ya'tamiduna ala ahadits an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was sahabah wat tabi'in wa a'immatil muslimin, fala ya'tamiduna la ala sunnah wala ala ijma'is salaf wa atharihim, wa innama ya'tamiduna ala al-aqli wal lugha. Oleh karena itu juga kita dapati, kata Syekhul Islam, Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidah dan selainnya dari ahli bid'ah menafsirkan Al-Quran dengan akal-akal mereka dan menafsirkannya dengan bahasa. Oleh karena itu kita dapati mereka tidak pernah bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada para imam kaum muslimin, tidak kepada sunnah, tidak kepada ijma' para salaf, akan tetapi mereka bersandar penuh kepada akal dan bahasa, secara akal dan bahasa, sehingga semuanya tersesat dari golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah
orang-orang yang mengagungkan akal, yang menyatakan kepada pelaku dosa-dosa besar kekal di dalam neraka. Nah, maka mereka menggunakan akalnya. Demikian Murji'ah, telah kita sebutkan menyimpang dalam iman. Rafidah menyimpang di dalam gulunya terhadap para sahabat, terhadap Ali bin Abi Thalib, berlebih-lebihan menyanjung Ali bin Abi Thalib sampai menyatakannya Ali sebagai Tuhan, waliyadu billah. Dan sebagian lagi dari mereka menyatakan bahwa yang pantas menjadi nabi adalah Ali, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Jibril salah di dalam menyampaikan wahyu. Demikian dari golongan Ar-Rafidah. Nah, mereka semua menyimpang karena sebab penafsiran terhadap akal dan ra'yu mereka, bukan kepada hadis-hadis Rasulullah, bukan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa najiduhum la ya'tamiduna ala kutubit tafsir al-ma'thurah wal hadith wa athari salaf, wa innama ya'tamiduna ala kutubil adab wa kutubil kalam allati wada'aha ru'usuhum. Wa hadhihi tariqatul mulahidah aidan innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah wa kutubil adab wal lugha wa amma kutubul Qur'an wal hadith wal athar fala yaltafituna ilaiha. Naam, demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita dapati mereka di dalam menyikapi kitab-kitab tafsir, ya, hadis, athar, itu bersandar penuh dengan kitab-kitab adab, masalah-masalah adab, kitab-kitabnya ahli filsafat, ahlul kalam. Nah, maka mereka di dalam menafsirkan Al-Quran bukan dengan hadis tapi dengan filsafat, ya, dengan filsafat. Nah, ini metodenya orang-orang komunis, ateis, ya, atau orang-orang liberal. Nah, liberalisme, ya, yang mengambil pemahaman Islam itu dari kitab-kitab filsafat. Nah, sehingga menafsirkan sesuai dengan akalnya, menafsirkan sesuai dengan akal atau dengan cara dari sisi bahasa. Nah, ini kita lihat seperti tafsirnya siapa? Sayyid Qutb, yang sangat ma'ruf dan masyhur di kalangan kaum muslimin, bahkan diterjemah dalam bahasa Indonesia. Tafsir Sayyid Qutb adalah yang disebut dengan, diberi nama dengan tafsir fi Zilalil Quran. Tafsir fi Zilalil Quran. Nah, di sana banyak bentuk-bentuk filsafat dari Sayyid Qutb, ya, sampai kemudian berkeyakinan bahwasanya Allah ilhadiyah, hululiyah, bahwasanya Allah bisa menyatu dengan makhluknya, bisa menyatu dengan makhluknya. Nah, fa nasallallahu salam wal afiyah, ya, sehingga banyak kaum muslimun yang membacanya kemudian terpengaruh dengannya, ya, dengan gaya bahasanya yang menakjubkan, ya, dengan kepandaiannya dalam membuat syair-syair atau puisi-puisi yang dapat menggugah hati setiap yang membacanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dapat menghipnotis, ya, dengan gaya bahasanya, sehingga dia dikatakan adib. Kutubul adab ini adiban, yakni orang-orang yang bukan ahli ilm tetapi adiban, yakni orang-orang yang pandai dalam bercakap, dalam membuat syair-syair, dalam membuat puitisasi, sehingga menghipnotis hati orang yang membacanya. Nah, membuat kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan, maka ini sangat berbahaya. Oleh karena itu para ulama dengan keras mentahdzir, ya, kitab Sayyid Qutb ini, yaitu tafsir fi Zilalil Quran, dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya dari murid-muridnya. Nah, Hasan al-Banna dan selainnya. Taib. Wa haula yu'ridun an nususil anbiya idh hiya indahum la tufidul ilm. Mereka semuanya menyimpang dari nas-nas para anbiya. Naam, yang sama sekali tidak memberikan faedah, manfaat ilmu. Jadi ilmu-ilmu mereka itu tidak bermanfaat dan tidak dikatakan ilmu. Naam, yang berasal dari filsafat, yang berasal dari akal, semata-mata dari cara bahasa. Naam, wallahu taala alam bissawab. Maka semua itu adalah metodenya ahli bidah wal ahwa. Adapun metode ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegang teguh dengan athar, ya, jejak-jejak
para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka ila yaumil qiyamah. Dengan prinsip sebagaimana yang dikatakan penulis yang terakhir dari asas yang keempat ini, yaitu bahwasanya kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Naam, wa alaikum bil amril atiq. Segala kebaikan itu adalah di dalam mengikuti para salaf, dan segala kejelekan itu di dalam bid'ah-bid'ahnya orang-orang terakhir, khalaf. Naam, dan wajib atas kalian untuk berpegang dengan perkara yang kokoh. Yang pertama yaitu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pada asas yang kelima, yaitu al ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama pewarisnya para nabi. Maka hendaklah yura'a al adab ma'hum, hendaklah diperhatikan adab-adab bersama dengan mereka, yakni para ulama. Naam, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadhal.